Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama lembaga Radu Institut Statistik Online dalam rumah kampus www.radoinstitute.com. Kita akan lanjutkan teori kita dengan additive hot winters method. Kita akan lihat teori kita. Nah, teori kita ini merupakan lanjutan dari teori yang sebelumnya, yaitu teori dari multiplicative hot winter. Pada dasarnya teknisnya sama, hanya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaannya nanti ketika kita berbicara estimate of the level, dia menggunakan tanda kurang. Kalau pada multiplicative dia menggunakan bagi. Kalau menggunakan seasonal factor juga dia menggunakan tanda kurang, karena dalam multiplikatif dia menggunakan tanda bagi. Kita pahami di sini kenapa tanda kurang, karena dia menggunakan additive hot winter, model additive hot winter. Nah, kita lanjutkan tentu dengan cara mendapatkan data dengan model. Kalau dengan multiplikatif di sini menggunakan tanda kali, ingat karena dia multiplikatif. Tapi kalau dalam additif dia menggunakan tanda jumlah. Oke. Jadi kalau begitu kita lihat data yang diberikan. Ini data yang diberikan dalam teori. Lalu datanya kita transfer ke dalam bentuk R. Oke. Caranya pastikan terlebih dahulu dalam setiap tahun. Oke, data per kuartal. Ini dalam tahun pertama. Jadi jangan dia disusun berdasarkan baris, tapi pastikan dalam setiap tahun. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini juga tahun kedua. Oke, ini tahun ketiga. Dan ini tahun ketiga. Ini tahun keempat. Nah, untuk merancang plot seperti ini, bahasanya kita rubah dulu ke dalam format time series. Yang berikutnya kita lihat, yang pasti datanya adalah kita dapatkan nilai awal. Ingat, nilai awal untuk level, nilai awal untuk trend. Dalam datanya kecil ini kita tidak perlu membagi dua, langsung saja data HW dan T data HW. T itu adalah bilangan 1 sampai dengan panjang data. Lalu dapatkan L0 sebagai inisial dari level, ini inisial dari atau nilai awal dari trend. Menggunakan bahasa S numerik, LM data HW, T data HW. Ini sama dengan teknisnya multiplikatif. Bedanya tidak perlu dibagi dengan data dibagi dua. Nah, ini trend line kita. Ini yang dihasilkan tadi L0, ini B0. Nah, untuk menghasilkan model seperti ini kita menggunakan bahasa R L0 tambah B0 kali DTHW. Oke. Nah, kita dapatkan masing-masing nilai ini. Artinya ini adalah Y topi untuk trend line masukkan angka 1, Y2 topi ada untuk masukkan angka 2 dan seterusnya. Cukup menggunakan bahasa ini saja, dia akan hasilkan semua yang diinginkan. Lalu kita ingat, nah di sini dia the trend, kalau dalam multiplikatif dia menggunakan tanda bagi. Tapi dalam additive hot winter dia menggunakan tanda kurang. Dalam R menggunakan bahasa DTHW kurang. Oke, lalu kita lanjutkan. Dapatkan rata-rata S1, S5, 9, 13 kita tahu maksudnya. Kalau tadi S-nya itu tentu dari S1, oke. Ada S2, ada S3, ya. S4 ini untuk tahun pertama. Oke, sedangkan ini untuk tahun keduanya S5, S6, S7, S8 ini untuk tahun kedua. Oke. Untuk tahun ketiga tentu S9, S10, S11,
S12. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan untuk tahun ketiga S13, untuk S14, untuk S15, untuk S16. Maka untuk kuarter pertama itu rata-ratanya tentu menggunakan S1, S5, S9, dan S13. Nah, sama dengan ini. S2-nya tentu menggunakan S2, S6, S10, S14. Ini dia. Begitu seterusnya untuk SF kita sebut namanya SF menggunakan min. Nah, dalam editif, nah ini kelebihannya. Faktor seasonal faktornya itu terus pakai CF langsung aja. Di sini disebut dengan SN1.4, ini yang disebut dengan SN2.4, ini SN3.4, ini SN4.4. Kalau pada teorinya kan kita menggunakan bahasa SN1 kurang 4, oke? Dan seterusnya sampai SN4 kurang 4. Tapi di R kita gunakan SN4.4. Nah, oke. Beda dengan multiplikatif, dia mesti dibagi lagi dengan rata-rata SN-nya. Tapi kita dalam editif tidak perlu. Langsung saja jadikan nilai rata-rata untuk setiap seasonal ini menjadi SN14 dan seterusnya. Lalu kita dapatkan data awal L0, B0, SN1 kurang 4. Sama persis, cuman bedanya di sini pakai tanda tambah. Kalau di multiplikatif dia kali. Dalam bahasa R, ini dia. Nah, untuk S2, pastikan berikan alfa, berikan gamma, berikan delta. Nah, di sini estimate level pakai tanda kurang. Oke, alfa sudah diberikan. Sama dengan cara yang lalu, cuman di sini di SN-nya, faktor seasonalnya pakai tanda kurang. Kalau kemarin tanda bagi. Lalu dalam R, masukkan Y2-nya L1, B1, tambah. Nah, kalau kemarin kali, sekarang tambah. Multiplikatif dia kali. Dis2, 2 kurang 4. Nah, masukkan alfa dulu dalam R, gamma, delta, lalu ini dia prosesnya. Persis sama dengan yang semula. Di sini pakai data pertama, ambil data pertama, Y1 tentu data pertama. Di sini pakai tanda kurang, sebelumnya bagi. Di sini SN1 kurang 4. Begitu seterusnya, B1-nya gitu juga. SN1-nya di sini pakai tanda kurang, kalau multiplikatif lalu bagi dan seterusnya. Dapatlah data yang kedua. Oke. Terus dapatkan data ketiga, pastikan L2 dapat, pastikan B2 dapat. Datanya pakai tanda kurang. Oke, SN2 juga kurang. Begitu seterusnya sampai data yang ke-16. Nah, jadi sampai data yang ke-16, ini dia. Yang ke-16. Lalu kita kumpulkan menjadi data HWE. Lalu untuk melihat kebaikan model, kita plot data HW tadi, kita ganti dengan TS, ini data sebenarnya. Sedangkan data HWE ini data yang dihasilkan model, kita gunakan TS juga, robah dulu dalam formatnya. Nah, ini sama seperti awalnya. Kalau datanya besar, kita harus menggunakan bahasa dalam R. Hot winter editif dalam R disebut dengan hot winter. Data HWTS, ingat datanya telah dirubah dalam time series season 8. Nah, ini dia yang dihasilkan. Nah, yang kita inginkan itu X-head ini. Ini datanya. Tapi kelebihannya, kekurangannya data di kuartil ke-1 nggak ada. Langsung dimulai kuartil kedua. Tapi kita nggak perlukan kuartil 1. Yang kita perlukan untuk yang seterusnya. Ini adalah HW3. Sikunya ingat, kalau tadi siku 1, siku 2 kali 1 menghasilkan nilai X-head, level, trend, dan season. Dan HW3, additive hot winters 3, itu untuk parameter alpha, beta, kalau di teori kita ini disebut dengan gamma. Oke, ini dalam teori kita disebut gamma. Dalam R dia berubah. Dalam ini gamma disebut, dalam teori disebut dengan delta. Ini mengeluarkan parameter. Nah, lalu berikutnya kita ingin forecasting. Nah, yang kita inginkan tuh ini, forecasting. Ke depan, kita ambil bahasa predik, HW, karena ini tadi HW yang menghasilkan model. Oke, ini prediksi, ini 8, ini artinya 2 tahun, karena dalam setiap tahun itu ada 4 datanya, berarti 2 tahun 8, prediction interval true. Nah, nanti dihasilkan forecasting
kuartil kelima dan 4 ini untuk tahun berikutnya, ini untuk tahun berikutnya. Nah, plot at HW forecasting kita lihat yang 2 tahun ini adalah yang forecastingnya. Nah, di tahun awal tadi dia putus, dia tidak ada, tidak masalah, tidak kita perlukan. Nah, untuk kan yang merah dan hitam ini hampir berhimpit. Artinya cantik sekali model yang dihasilkan dengan menggunakan editif. Dan yang untuk biru merah ini adalah data yang dibatasi oleh garis putus ini menunjukkan dia itu adalah forecasting untuk yang kedepannya 2 tahun kedepannya bagaimana. Nah ini yang kita inginkan gitu. Nah sementara kita akan coba menggabungkan bahasa tersebut dengan menggunakan R kita. Nah kita gabungkan, coba kita gabungkan dengan menggunakan R kita. R share kita buka R, nah ini dia. Ini R kita. Nah datanya sudah saya masukkan. Ini datanya, ini tadi data HW, data sebenar. Nah, kita buka dulu Windows dalam 2 gambar. Nah, ini data HW kita. Kita run. Ini data HW kita. Kita ini data HW, kita coba edit run dan selection. Nah, kita tengok Windows console. Nah, ini data HW kita. Kita lihat lagi bagi 2/3. Nah, nih. Jadi data HW, ini data sebenar kita, data HW. Tapi belum dalam time series. Rubah ke dalam time series, namanya data HWTS, run dan selection. Ini data HWTS kita, data HWTS. Nah, sudah dalam format time series. Ini adalah tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Lalu masukkan nilai alfa yang diberikan, run and selection, alfanya 0,2, gamma 0,1, delta 0,1. Pastikan kita dapatkan nilai T untuk bilangan 1. Jadi kalau mau lihat hasilnya, T di THW ini adalah bilangan 1 sampai 16, karena kita mau mendapatkan L0 dan B0. Oke, ini L0 kita, ini B0 kita. Kita lihat L0, 20, B0 0,9 sama dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Lalu kalau begitu kita cobakan DTHWLS ini dia tadi. Nah ini yang dikurang tadi data sebenar dikurang dengan data. Oh ini bukan ini dapatkan data YTOPI dulu. Jadi data YTOPI kita tadi ini dia kita run. Nah ini YTOPI baru kita dapatkan nilai day seasonal atau dalam istilahnya disebut dengan day trending tadi. Nah, ini adalah yang data HW dikurang data HW estimasi oleh trend line tadi. Kita sebut S1, S6. Nah, ini dia yang dapatkan. Jadi jangan khawatir ada minus karena dia editif. Biasa tuh ada minus editif. Nah, ini tadi seasonal factor kita. Nah, ini seasonal factor kita run. Nah, ini data di seasonal factor kita SN14 dan ini data pertama. Data pertama kita Y10. Oke, Y.10. Y1.0. Ini data pertama kita. Lalu data seterusnya seperti yang teori kita ceritakan tadi, kita tinggal sorot saja. Sorot terus. Oke. Ini kita sorot terus. Nah, ini kita run kan, dia akan run sendiri sampai data Y1615. Kita kumpulkan menjadi data HWE. Kita run. Nah, kita lihat di sini kita maksimalkan. Kita maksimalkan ini data HWE kita. Jadi kalau kita lihat data HWE. Nah, ini dia data HWE. Sedangkan data sebenar kita data HW. Nah, kalau kita mau memplot, pastikan data HW ini data HWE TS, nah, time series, kita sebut dengan TS. Di sini data HWE, di sini start, di sini C, di sini 1,1, tahun ke-1 maksudnya, frame-nya 4. Nah, sedangkan untuk yang data HWTS tadi sudah kita kasih nama tadi, data HWTS namanya tadi adalah sudah kita robah, salah tadi di depan.
Udah kita rubah tadi. Nah, data HW namanya kita. Jadi nah nih namanya adalah data HWTS. Sudah kita rubah data HWTS. Jadi kita plot kan, enter plot data HWTS, data HWTS. Oke, ini plotnya. Lalu kita balik dulu ke konsol. Lines. Lines itu data HWES, data HWE, ada S, data HWE, call equal to red. Tutup. Enter lines up, apa dia? Data HWE tidak ada, oh pakai data. Di sini pakai data. Data. Itu dia, red. Kita tengok di Windows script grafik. Nah, ini ada yang salah nih. Berarti kita run dulu semuanya. Tidak betul nih. Kita balik ke hasil pertemuan. Kita namanya tadi adalah data HWE. Data HWE. Windows Console. Ada yang salah tadi itu tuh. Oh, namanya data HWTS. Lines-nya data. Tadi ulang lagi plot data HWTS. Sedangkan lines namanya di sini adalah lines. Namanya kita rubah tadi data, namanya data HWETS. Data HWETS. Nah, kita akan lihat lagi. Wah, ini dia nampak. Yang merah sama hitam itu saling berdempetan. Nah, kalau gitu kita telah sukses. Nah, kita akan coba menggunakan bahasa dalam R. Nah, kita buka dia vertically, tutup gambar dulu. Windows vertically. Nah, ini add hot winter, run. Kita mau lihat add hot winter ini bahasa resmi. Jadi add hot winter ini adalah bahasa hot winter untuk editif pakai add. Nah, ini lawannya adalah data yang telah dirubah ke dalam bentuk time series. Jadi kalau kita mau lihat untuk apanya nilai yang dihasilkan oleh model pakai kurung siku 1, enter. Nah, ini dia nilai X-head yang kita inginkan. Ini yang dihasilkan model, tetapi seperti cerita yang lalu, di sini kuartil satunya tidak ada. Kita tidak memerlukan kuartil 1 karena kita ingin mendapatkan untuk yang ke depannya. Nah, kita akan coba mendapatkan yang ke depan, forecasting. Nah, forecasting ini bahasa dalam R, dia menggunakan predict. Predictnya apa? Add HW. Nah, yang telah menggunakan bahasa R. Add HW tadi menggunakan bahasa R. Add HW, kita mau ngambil 3 tahun. Berarti 3 tahun ada 12. Kita mau memakai interval. Prediction.interval. Interval equal to true. Enter. Nah, kita lihat forecasting kita. Forecasting. Nah, ini forecasting bukan ring. Forecasting T. Nah, ini udah 3 tahun. Tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7. Oke, ini fitnya. Ini nilai forecastingnya yang kita inginkan untuk kuartil pertama tahun ke-5 23, sekian. Ini untuk tahun ke kuartil kedua tahun ke-5. Ini batas atas dan batas bawah. Sedangkan untuk mendapatkan plot, kita cukup plot dia add HW dan forecasting. Forecasting. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini adalah forecast yang diinginkan. Oke, ini 3 tahun ke depan. Nampak 3 tahun ke depan itu makin ke ujung lebar intervalnya makin besar, tapi walau bagaimanapun nilai yang merah ini adalah di dalam interval masih cukup baik. Jadi
kita lihat iramanya masih sama untuk 3 tahun ke depan forecasting. Nah, ini bisa terjadi kalau datanya masih memiliki tren dan memiliki seasonal. Oke, coba kita praktekkan untuk data yang lain. Misal data HW kita, data HW itu kita gunakan data air passenger. Nah, air passenger, data penumpang pesawat. Nah, data air pesawat dalam time series kita gunakan HW. HW itu ingat adalah hot winter, hot winters. Hot winter di sini adalah data HW. Di sini season. Seasonnya adalah add. Tanda kurung, tanda kutip additive. Oke, kurung, kutip, tutup kurung. Nah, kita mau lihat HW3 misalnya ya, data yang dihasilkan Nah, ini datanya, data cukup besar, luar biasa. Ini dia yang kopi ini. Tahun 49 tidak ada. Ini X-head-nya. Nah, kita akan coba dapatkan forecasting untuk 2 tahun ke depan. Forecasting tentu predik HW. Oke. Untuk 2 tahun berarti 24. Oke, karena 1 tahun 12. Prediction interval. Oke. Sama dengan true. Kita menginginkan intervalnya. Oke. Kita coba lihat forecasting kita. Forecasting. Nilainya. Ini dia. Dari tahun 61 karena data di akhir tadi menggunakan sampai tahun 60. Tentu untuk 2 tahun ke depan, tahun 61 sampai tahun 62. Nah, ini dia fitnya nilai forecastingnya. Dan ini batas atas, ini batas bawah. Lalu kita mau melihat plotnya, seperti apa cantiknya gambar grafik yang dihasilkan. Add HW, tentu forecasting. Enter. Kita lihat di Windows, lihat grafik. Wah, ini dia. Kan nampak cantik modelnya tuh. Wah, ini yang merah ini adalah yang forecasting. Nah, di awal memang tidak ada yang merah karena kita juga tidak perlu juga. Karena tujuan dari statistik ini kita meramal ke depan, bukan melihat ke belakang. Sedangkan yang lainnya cukup cantik dihasilkan. Oke. Lalu kita akan coba tengok data lain, misalnya data apa lagi? Data CO2. Data untuk mempermahir kita tengok data CO2. Kita pakai data HW CO2. Nah, ini dia data HW CO2. Lalu kita akan menggunakan model HW yaitu hot winters. Di sini CO2, di sini season. Seasonnya additive. Add, tutup kurung. Nah, ini dia. HW. Mau kita lihat datanya. Data HW itu seperti apa yang untuk satu siku yang dihasilkan model. Ini data yang dihasilkan model. Wah, luar biasa. Panjang ya dari tahun terus. Nah, ini dari tahun 60 berarti tahun 59. Tahun 59 dia tidak dihasilkan. Tidak ada tahun 9. Kalau mau lihat data sebenarnya kita ketik HW2 saja. T2 ini data sebenar. Nah, data sebenarnya ini. Jadi data sebenarnya dari tahun 59. Data HW2 data sebenar. HW1 itu data untuk yang dihasilkan model. Lalu kita gunakan bahasa forecasting. Oke, forecasting untuk kita mengambil 3 tahun misalnya. Maka forecasting bahasanya predict itu adalah HW. Kita mengambil 3 tahun berarti 3 kali 12 36. Di sini prediction level interval, bukan level, interval equal to true.
Kita panggil forecasting kita, kemudian hasilnya seperti apa. Ini 3 tahunnya. Dari tahun 98 sampai tahun 2000. Ini fit itu yang dihasilkan. Data yang forecasting. Upper, lower ini batas atas, batas bawah. Lalu kita mulai kecanggihan gambar kita. Modelnya kita plot 8HW dengan forecasting. Oke, kita lihat di Windows, kita tengok di grafik. Nah, ini untuk 3 tahun ke depan. Kita lihat cantik sekali modelnya, yang warna merah itu berimpit dia dengan yang hitamnya. Kita tahu teori aditif ini kalau dia rapat memang menggunakan aditif, tapi kalau dia jarang menurut aditif multiplikatif, dia menggunakan data yang lebar, kalau jarang dia menggunakan multiplikatif. Jadi kita lihat di sini nampak sekali datanya bahwa ada kemungkinan terjadi perbaikan model dari klasik time series, aditif dan multiplikatif biasa jika dibandingkan dengan hot winter. Nah, untuk melihat ini benar atau tidak, kita akan melaksanakan praktikum untuk ke depannya. Bagaimana kita akan membuat satu program untuk menggabungkan seluruh dari teori yang kita bahas sebelumnya. Oke, saya rasa cukup dulu teori kita yang kita bahas pada hari ini. Teori yang sangat menarik. Kita sudah melihat aditif biasa, multiplikatif biasa, dan kita melihat aditif hot winters. Kita sudah lihat multiplikatif hot winter. Ke depan praktikum yang kita lakukan adalah bagaimana kita menggabungkan model-model ini dengan satu bahasa program. Oke, saya rasa cukup dulu pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.